Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI. Kelas 1A dengan NIM 2102011067. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Niswatul Fitriyah, MPD. Pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga berperan penting dalam pengembangan kepribadian anak. Karena dalam faktor keluarga, anak pertama diajarkan oleh keluarga, yaitu orang tua. Lalu beberapa tahun kemudian, seperti 6 tahun, anak baru berada di sekolah dan diajarkan oleh gurunya. B. Faktor diri sendiri. Dalam faktor diri sendiri ini yang paling menonjol adalah terkait pemikiran kita sendiri. Karena kita sudah diberi akal budi, tergantung kita menggunakan akal kita dengan baik. C. Faktor lingkungan. Karakteristik individu biasanya ditentukan oleh faktor lingkungan di mana dia tinggal. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah pesisir pantai pada umumnya cenderung lebih sering berbicara keras dan juga mudah untuk menjadi pribadi sensitif dan cenderung aktif. Ini berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan yang cenderung lebih santai dan menghadapi banyak hal. Nomor 2, yang pertama ada konsep diri. Di mana konsep diri ini adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Konsep diri ini dibagi menjadi 2, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang kedua ada menyesuaikan diri dan cara menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya di dalam lingkungan. Cara menyesuaikan diri yaitu dengan beradaptasi dengan baik, bersikap dengan baik, ramah, dan juga saling membantu. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Ada keadaan psikologi, ada keadaan fisik, keadaan lingkungan, dan perkembangan dan kematangan. Yang keempat ada karakteristik menyesuaikan diri. Dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik menyesuaikan diri secara positif, dan yang kedua yaitu karakteristik penyesuaian diri secara negatif. Karakteristik secara positif yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, menghargai pengalaman, bersikap realistis dan objektif, memiliki pertimbangan rasional, dan tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang kedua yaitu penyesuaian diri secara negatif. Contohnya, individu menyerang apabila memiliki kesalahan. Dia berusaha menutupi kesalahannya dengan menyerang temannya. Dan apabila diberitahu, dia sangat keras kepala. Nomor 3 yaitu ada 3, yaitu ID, ego, dan juga superego. ID, di mana ID ini mengenai tentang keinginan alamiah manusia dengan menganut prinsip kesenangan dan juga kepuasan. Dalam ID ini, apabila tidak dipenuhi, maka akan timbul rasa marah. Dan yang menggerakkan ID ini yaitu nafsu, keinginan, dan juga kebutuhan. Contohnya seperti seorang bayi, apabila dia merasakan lapar, pasti dia akan menangis. Yang kedua ego, yaitu berusaha untuk memenuhi keinginan ID
dengan cara yang dapat diterima oleh sosial dalam kenyataan atau realita. Contohnya saat kita ingin akan pergi ke kampus, lalu kita terhalang lampu merah. Nah, saat di lampu merah itu rasanya sangat lama sekali, sehingga membuat kita tuh kesal dan marah. Nah, sehingga dalam pikiran kita tuh bermunculan untuk kita tuh menerobos lampu merah tersebut. Tapi pemikiran kita tuh berpikir kembali, apakah menerobos lampu merah tersebut menyinggung perasaan pengendara lain atau tidak. Yang ketiga yaitu superego, di mana di superego ini untuk mengambil sebuah keputusan dengan memasukkan nilai moral dan nilai tentang benar atau salah. Contohnya yaitu ada anak yang bernama Rudy. Dia memiliki kesempatan untuk mencuri uang temannya yang ada di kelasnya. Dan saat itu istirahat dan kelas sedang sepi. Tapi Rudy memiliki pemikiran bahwa mencuri itu tidak baik dan akan merusak pertemanan. Yang keempat yaitu ada 4. Yang pertama, proses berpikir, di mana proses yang melibatkan mental, yang melibatkan kinerja otak, perasaan manusia, serta seluruh kehendak manusia dengan cara berpikir. Yang kedua yaitu integrasi, di mana suatu proses kemampuan yang menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang B yaitu yang pertama memori, di mana kemampuan untuk menerima dan mengingat kembali informasi yang sudah diperoleh dari waktu ke waktu. B kognisi, proses mental yang terjadi mengenai suatu yang didapatkan dan kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Demikian tugas UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.